Shalom, salam sejahtera dalam kasih Yesus Kristus untuk kita semua. Selamat malam Bapak Ibu Saudara umat Tuhan dimanapun Anda berada. Terima kasih sudah bergabung bersama kami melalui tayangan rohani di live streaming Cornelius Media. Malam ini merupakan malam keempat dari kebaktian kebangunan rohani Gereja Masehi Advent hari ke-7, Daerah Misi Minahasa Utara Bitung bekerja sama dengan Yayasan Cornelius dengan tema Happiness with Jesus. Kami berharap saudara sekalian ada dalam kondisi yang baik dan sehat, dan kami percaya Anda akan menerima berkat Tuhan dengan mengikuti seluruh rangkaian acara rohani ini yang telah kami tayangkan dari malam ke malam. Jika Anda merasa diberkati, mari bagikan atau share berkat rohani ini melalui link YouTube maupun Facebook Cornelius Media kepada teman, sahabat, dan keluarga Anda di mana saja. Malam ini kita akan diberkati dengan lagu pujian. Ada tips dengan judul Mengatasi Lupa yang akan dibawakan oleh Ibu Maylen Suot, Escape Nurse. Bapak Ibu Saudara umat Tuhan, pada malam ini kami memiliki ruang doa khusus bagi Anda yang bergumul maupun memiliki beban berat dan rindu untuk didoakan. Untuk itu Anda dapat menuliskan usulan doa Anda di kolom chat atau komentar yang tertera di Facebook atau YouTube ini. Dan malam ini doa akan dibawakan oleh hamba Tuhan Pendeta Jeffy Muaya KVM. Dan pembahasan firman Tuhan pada malam ini akan disampaikan oleh hamba Tuhan Pendeta Fani Wawondatu MTH. Mari kita ikuti KKR ini dengan menyanyi lagu buka yang akan dipandu oleh Praise Team dan akan dibuka dengan doa oleh Pendeta Muda Mario Tayu SAG. Hallelujah.
Mari kita tunduk kepala dan kita satu di dalam doa. Kita berdoa. Ya Allah, Tuhan kami yang bertahta dalam kemuliaan surgawi, Allah yang kami tinggikan dalam kehidupan kami sebagai umat-umat Tuhan, kami bersyukur, berterima kasih oleh karena berkat, tuntunan, dan pemeliharaanmu yang selalu memberkati kami, bahkan khusus dalam kegiatan kebaktian, kebangunan rohani, Happiness with Jesus. Di malam hari ini, kami boleh melangsungkan kegiatan KKR malam yang keempat. Dan kami datang menghampiri hadirat-Mu Tuhan. Memohonkan kuasa surgawi, memohonkan hikmat-Mu menjadi bahagian kami semua yang menyaksikan siaran ini. Dan kiranya kami boleh dikuatkan, kami boleh memiliki pekabaran firman-Mu yang akan membuat kami menjadi umat-umat Tuhan yang semakin setia, hari ini, besok, dan sampai Tuhan datang. Secara khusus, hamba-Mu berdoa kepada hamba Tuhan, Pendeta Fani Wawondatu, yang akan membentangkan firman-Mu pada malam hari ini. Tuhan kiranya memberkati beliau dengan hikmat surgawi, sehingga apa yang dikatakan akan menjadi satu hal yang dapat menguatkan kami sebagai umat-umat Tuhan dalam kehidupan kami hari ini, bahkan besok dan seterusnya. Dan juga kami mau berdoa untuk pembawa tips malam hari ini, Ibu Meilen Wawondatu Suwot. Tuhan kiranya memberkati. Biarlah tuntunan Tuhan juga menjadi bahagiannya, supaya seminar atau tips yang akan dibawakan, itu juga dapat bermanfaat bagi kami semua. Terima kasih Engkau memberkati rangkaian acara KKR pada malam yang keempat ini. Kami serahkan semuanya ke dalam pertolongan tangan-Mu ya Allah. Sempurnakanlah doa hamba-Mu yang kurang ini. Memohon ampun dosa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Susah dan pedih.
Shalom, selamat malam saya sampaikan kepada seluruh umat Tuhan dimanapun Anda berada. Pada malam hari ini saya akan membagikan tips dengan judul Cara Mengatasi Lupa. Tentunya lupa adalah sesuatu yang sering dialami oleh kita sebagai umat manusia dan dapat mengganggu aktivitas kehidupan sehari-hari, bahkan karir kita. Apakah kita sebagai guru, dokter, perawat, pengusaha, dan di bidang pekerjaan lainnya. Hal-hal yang dapat membuat orang bisa jadi pelupa adalah yang pertama, kurang tidur. Waktu tidur yang kurang dapat menyebabkan suasana hati dan menimbulkan kecemasan di dalam hidup kita. Dan efek yang ditimbulkan adalah menurunnya fokus dan konsentrasi yang pada akhirnya dapat mempengaruhi akan kemampuan daya ingat kita. Dan yang kedua adalah buruknya pola makan. Tanpa kita sadari bahwa buruknya pola makan dapat mempengaruhi akan otak atau mengingat sesuatu. Menurut Harvard Health Publishing disebutkan bahwa orang yang mengkonsumsi makanan lemak jenuh akan cenderung memiliki ingatan yang lebih buruk. Kekurangan asupan B12 seperti dari produk susu dan ikan pun dapat menyebabkan orang sering lupa. Dan yang ketiga adalah konsumsi alkohol berlebihan. Mengkonsumsi alkohol dapat mengganggu ingatan jangka pendek, bahkan dapat merusak kemampuan mental seseorang. Dan yang keempat adalah stres, kecemasan, dan depresi. Hal-hal ini dapat menyebabkan daya ingat otak kita akan menurun. Itu akan menyebabkan trauma emosional yang dapat mengarah kepada kehilangan ingatan kita. Dan yang kelima adalah mengkonsumsi obat-obat tertentu. Saudaraku, kita harus berhati-hati mengkonsumsi obat-obat yang dapat mempengaruhi akan daya ingat kita dan membuat kita kebingungan atau lupa. Dan yang berikut adalah 6. 6 ini adalah penuaan atau penambahan usia. Tentunya ini sudah merupakan hal yang biasa yang terjadi pada usia atau ketika kita pada usia sudah tua. Pada saat terjadi penuaan, maka kemampuan manusia akan menurun atau berkurang. Itulah sebabnya orang yang sudah lanjut usia akan memerlukan waktu yang lama untuk mempelajari dan mengingat suatu informasi. Jika pelupa terjadi pada usia muda, maka itu berarti akan terjadi kesalahan pada organ tubuh Anda. Dan Anda perlu melakukan suatu tindakan serius atau mengadakan pengobatan. Dan yang berikut atau ketujuh adalah gangguan kognitif. Sering lupa bisa terjadi karena adanya gangguan kognitif ringan atau penurunan fungsi kognitif, berpikir, dan mengingat. Hal ini tidak terlalu berpengaruh terhadap aktivitas kita sehari. Namun lama-kelamaan akan dampak pada penyakit demensia atau yang menyebabkan seseorang hilang ingatan. Dan pada malam hari ini kita akan mempelajari bagaimana cara mengatasi lupa. Yang pertama adalah membuat otak kita untuk selalu aktif. Hal ini dapat dilakukan dengan cara mempelajari keterampilan seperti musik, memasak, atau sesuatu yang kita sukai. Itu akan membuat otak kita akan tetap aktif. Dan yang berikut atau kedua adalah menghindari stres. Cara menghilangkan stres dengan cara atau berbagai macam cara. Boleh kita mengadakan piknik keluarga, jalan bersama-sama dengan teman-teman, melakukan hobi kita setiap hari, atau banyak kegiatan-kegiatan yang kita sukai. Yang ketiga adalah membuat alat bantu suatu pengingat. Hal ini dapat menggunakan alat bantu seperti kalender, atau catatan buku kecil, atau catatan di HP atau handphone kita, dan banyak yang lain-lain bisa membuat kita sesuatu untuk dapat mengingat kembali.
Dan yang berikut atau keempat, menata barang secara teratur. Apabila kita mau meletakkan sesuatu, haruslah kita selalu meletakkan di tempat yang kita mudah ingat kembali. Agar supaya kita bisa mengambil kembali barang itu di tempat yang kita sudah mengetahuinya di mana kita menaruh barang tersebut. Dan yang berikut adalah 5, berolahraga secara rutin. Dengan berolahraga seperti bersepeda, jalan kaki, berenang, atau berolahraga yang lain dapat meningkatkan kadar oksigen ke otak dan mengurangi resiko masalah kesehatan, termasuk mudah lupa atau lupa ingatan. Dan yang berikut adalah 6, menjaga pola makan. Kita harus menjaga pola makan kita. Memperbanyak makanan yang mengandung vitamin B12, asam lemak, omega 3, seperti ikan salmon, tuna, sayur-sayuran, dan buah-buahan, dan juga banyak mengkonsumsi air putih. Dan menghindari konsumsi lemak jenuh. Dan yang berikut adalah hidup sehat atau yang ke-7. Marilah kita selalu menghidupkan kehidupan yang sehat. Marilah kita berhenti dari kebiasaan buruk kita. Merokok, mengkonsumsi obat-obat yang terlarang, bahkan meminum minuman beralkohol. Dan yang ke-8 adalah tidur yang cukup. Tidurlah selama 7-8 jam, sehingga dapat menghindari dari kebiasaan lupa kita. Saudaraku, pada malam hari ini, demikianlah tips kesehatan yang kami dapat bawakan pada malam ini. Semoga bermanfaat bagi kita agar supaya kita bisa terhindar dari kebiasaan lupa dan sebaiknya meningkatkan daya ingat kita untuk kegiatan kita sehari-hari di dalam keluarga, di dalam pekerjaan kita, di masyarakat, bahkan dimanapun kita berada. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom. Sahabat umat Tuhan, dimanapun Anda berada, saya mengajak untuk kita berdoa. Mari berdoa. Bapa kami yang berdiam di takhta kemuliaan sorga, kami datang lagi bersyukur oleh karena kasih setia Tuhan yang selalu nyata di dalam kehidupan kami. Kami datang memuji, meninggikan Engkau, memuliakan Engkau. Oleh karena kasih kemurahan-Mu, sehingga kebaktian kebangunan rohani, happiness with Jesus, dapat dilaksanakan. Berdoa secara khusus, Pendeta Fani Wawondatu, yang dikhususkan untuk membawakan firman, kiranya urapan kuasa Roh Kudus-Mu dapat menjadi bagiannya. Mendoakan sahabat umat Tuhan, dimanapun berada, kiranya Engkau berkati mereka dengan berkat-berkat limpah dari sorga, sehingga ada sukacita dan ada pujian bagi-Mu Tuhan. Mendoakan daerah misi Minahasa Utara Bitung, mulai dari pimpinan, seluruh hamba-hamba Tuhan, seluruh umat Tuhan, dimanapun berada, kiranya berkat-berkat limpah dapat senantiasa menjadi bagian mereka. Mendoakan secara khusus anak-anak Tuhan yang dalam keadaan sakit, kiranya Tuhan sembuhkan mereka. Mendoakan anak-anak kami yang bergumul dalam bidang pendidikan, Tuhan karuniakan keberhasilan kepada mereka. Yang sedang mencari pekerjaan, Tuhan berikan yang terbaik bagi mereka. Begitupun anak-anak kami yang sedang mencari pasangan hidup, Tuhan tolong mereka menemukan yang terbaik bagi mereka. Mendoakan masing-masing keluarga kami dengan setiap pergumulan yang kami hadapi dari waktu ke waktu.
kiranya berkat-berkat sorga Tuhan senantiasa berikan, sehingga kami ada kemampuan di dalam kehidupan keluarga kami masing-masing. Mendoakan pimpinan negara Republik Indonesia, Bapak Presiden, Wakil Presiden, para menteri, sampai ke seluruh pemerintahan yang ada di pelosok desa. Biarlah Tuhan tolong mereka agar dapat memimpin negara kami dengan baik, sehingga kami dapat memiliki damai sejahtera dan ada sukacita di dalam kami melayani akan Tuhan. Ya Allah, ya Tuhan kami mau menyerahkan seluruh kegiatan kebaktian kebangunan rohani, Happiness with Jesus, hanya ke dalam tangan Tuhan. Ampunkan setiap salah dan dosa kami yang begitu banyak Bapa, karena kami sudah berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang telah menjadi penebus dan juru selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Terpujilah nama Tuhan. Tibalah saatnya bagi kita untuk mendengarkan sabda firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Pendeta Fani Wawondatu MTH. Beliau menikah dengan Ibu Mailen Suot Eskep Nurse dan dikaruniai Tuhan 3 orang anak. Pendeta Fani Wawondatu saat ini melayani sebagai Direktur Penata Layanan dan Adventist Possibility Ministries Gereja Masehi Advent Hari ke-7 Daerah Misi Minahasa Utara Bitung. Judul firman Tuhan pada malam ini adalah Bahagia dalam Kesetiaan. Kita ikuti lagu tema yang akan dipimpin oleh Praise Team. Happiness is to know the Savior, living a life within His favor, having a change in my behavior. Happiness is the Lord. Happiness is a new creation, Jesus and me in close relation, having a part in His salvation. Happiness is the Lord. Real joy is mine, no matter if teardrops start. I found the secret, it's Jesus in my heart. Happiness is to be forgiven, living a life that's worth the living, taking a trip that leads to heaven. Happiness is the Lord. Happiness is the Lord. Happiness is the Lord. Salam, selamat malam saudara-saudara, sahabat-sahabat umat Tuhan dimanapun Anda berada, yang sementara bergabung dalam kegiatan KKR Bahagia Bersama Yesus yang diselenggarakan oleh Yayasan Cornelius bekerja sama dengan Gereja Masehi Advent Hari ke-7 Daerah Misi Minahasa Utara Bitung. Pada malam ini kita sudah tiba pada malam yang keempat dalam seri KKR Happiness with Jesus. Dan malam ini judul pembahasan yang saya mau sampaikan adalah Bahagia Bersama Yesus melalui hari penyembahannya. Saudara-saudaraku yang kekasih dalam Yesus Kristus, kita tentunya meyakini bahwa dunia di mana kita tinggal saat ini adalah ciptaan Tuhan. Itu sebabnya seluruh umat-umat Tuhan, terlebih umat-umat yang percaya kepada Tuhan, kita bersyukur, kita memuji nama Tuhan, bahkan kita menyembah Dia, oleh karena kita meyakini bahwa Tuhanlah yang telah menciptakan bumi dan segala isinya. Saudara-saudara, sahabat-sahabat umat-umat Tuhan, apa dasar kita menyembah Tuhan? Tentunya Alkitab jelas mengatakan di dalam kitab Wahyu pasal 4 ayat 11. Ya Tuhan dan Allah kami,
Engkau layak menerima puji-pujian dan hormat dan kuasa. Sebab engkau menciptakan segala sesuatu. Dan oleh karena kehendakmu semua itu ada dan diciptakan. Itu sebabnya saudaraku, kenapa hari ini kita tetap menyembah Tuhan. Kenapa malam ini kita datang kepada Tuhan untuk beribadah bersama-sama lewat KKR ini. Oleh karena Tuhan yang telah menciptakan kita. Kolose 1 ayat 6 berkata, karena di dalam Dialah telah diciptakan segala sesuatu. Di dalam Yesus Kristus. Itu sebabnya karena Tuhan telah menciptakan bumi dan segala isinya, maka kita sebagai umat-umat Tuhan datang untuk beribadah kepadanya. Nah, saudara-saudaraku, dimanapun Anda berada, umat-umat Tuhan, adakah Allah memberi kita satu lambang untuk menciptakan? Apakah ada satu tanda penciptaan yang Tuhan berikan kepada kita? Nah, saudara-saudaraku yang kekasih, jauh di dalam jantung hukum Allah terdapat lambang kuasa Tuhan. Alkitab lewat hukum Tuhan telah mengatakan itu di dalam hukum yang keempat. Di dalam Keluaran pasal 20 ayat 8 dan seterusnya. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja, melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi hari ke-7 adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan. Engkau atau anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki, atau hambamu perempuan, atau hewanmu, atau orang asing yang di tempat kediamanmu. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya. Dan ia berhenti pada hari ke-7. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Saudara boleh baca dalam Keluaran 20 ayat 8 sampai 11. Nah, saudara-saudaraku yang terkasih, kemudian lebih lanjut Alkitab mengatakan dalam kitab Wahyu pasal 14, ayatnya yang ke-7, bahwa kita harus menyembah Tuhan. Kita harus takut akan Allah oleh karena Tuhan yang telah menjadikan langit dan bumi. Jadi dari awal sampai detik ini saya sudah menjelaskan, Alkitab telah menjelaskannya, bahwa apa dasar kita menyembah Tuhan? Karena Dia yang telah menjadikan seluruh bumi dan segala isinya. Nah, saudaraku yang terkasih, di dalam Alkitab Keluaran pasal 20 ayat 8 tadi mengatakan, ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. Hari Sabat ini adalah penting untuk kita. Dan ini merupakan tanda dari penciptaan itu sesungguhnya. Bahwa ini menyatakan tentang bukti bahwa Tuhan telah menjadikan kita dan seluruh alam semesta ini. Di dalam Markus pasal 2 ayat 27 berkata bahwa hari Sabat diadakan untuk manusia. Saudara-saudaraku, hari Sabat ini adalah pemberian kasih Allah kepada seluruh umat manusia. Di dalam Alkitab, sebelum hari Sabat itu diberikan, maka Tuhan telah menjadikan bumi ini dan segala isinya. Kita sudah ketahui bersama di dalam Alkitab ada hari-hari penciptaan. Kalau saudara baca di dalam kitab Kejadian, pasalnya yang pertama, di sana kita akan dapati bagaimana Tuhan menciptakan bumi ini dan segala isinya. Tuhan menjadikan terang, ya. Di dalam Alkitab pada hari pertama Allah menjadikan terang, ya. Kemudian pada hari yang kedua bahwa Tuhan menjadikan cakrawala, langit. Dan pada hari yang ketiga Tuhan menciptakan tumbuh-tumbuhan, bunga-bunga di padang, ya. Dan kemudian di dalam firman Tuhan pada hari keempat Tuhan Allah menjadikan benda-benda penerang. Kemudian juga saudara-saudaraku, Tuhan menciptakan burung-burung di udara. Kemudian Tuhan menciptakan makhluk hidup. Dan kemudian Tuhan menjadikan manusia di dalam Kejadian yang pertama ayat 26 dan 27. Nah, sesudah Tuhan menciptakan segala sesuatu, Alkitab berkata dalam Kejadian 2 ayat yang pertama,
Setelah Tuhan menyelesaikan langit dan bumi dan segala isinya. Pada waktu Tuhan melihat semuanya sudah selesai. Maka Alkitab mengatakan dalam Kejadian 2 ayatnya yang kedua. Allah berhenti pada hari yang ketujuh dari segala pekerjaannya. Yang telah dibuatnya itu. Dan kemudian Tuhan memberkati hari ketujuh itu. Allah menguduskannya, ya. Dan dikatakan ia berhenti dari segala penciptaan yang telah dibuatnya itu. Saudara-saudaraku yang terkasih, di dalam kitab Kejadian 2 ayat 1 sampai 3 mengatakan bahwa Allah berhenti pada hari ketujuh. Allah memberkati hari ketujuh itu dan menguduskannya. Saudara-saudaraku yang terkasih, sesungguhnya Tuhan telah menguduskan hari ketujuh, ya. Di dalam Alkitab dikatakan bahwa hari ketujuh itu adalah hari Sabat. Ya, sebentar kita akan lihat ini. Bahwa di dalam Alkitab, baik perjanjian lama dan perjanjian baru, disebutkan tentang hari Sabat. Bahwa hari Sabat itu adalah bukti di mana Tuhan mengasihi kita sebagai umat-umatnya. Saudara-saudaraku yang terkasih, di dalam kitab Keluaran pasalnya yang ke-16, kita kembali ke kitab perjanjian lama. Di sana disinggung, diceritakan tentang bangsa Israel dalam perjalanannya dari Mesir menuju tanah Kanaan. Di dalam perjalanan mereka menuju tanah Kanaan, maka ada satu cerita yang disampaikan dalam Keluaran pasal 16. Di mana orang-orang Israel, Tuhan memberikan mereka mana, ya. Yang kita tahu mana ini adalah roti dari sorga. Nah, mana ini menjadi makanan dari orang-orang Israel di saat mereka mengadakan perjalanan dari Mesir menuju tanah Kanaan. Tetapi di dalam Alkitab ada satu hal yang penting yang kita bisa baca di sana. Bagaimana mereka memungut mana? Di dalam Keluaran pasal 16, ya, ayat yang ke-26, Tuhan berkata lewat Musa kepada orang-orang Israel, bahwa selama 6 hari lamanya orang-orang Israel dapat memungut itu mana yang turun dari sorga. Selama 6 hari mereka pungut itu, ya. Tetapi pada hari yang ketujuh dikatakan adalah hari Sabat, dan roti itu atau mana itu tidak ada pada hari itu. Kenapa, saudara-saudaraku? Karena Tuhan ingin mengajarkan kepada mereka bahwa hari Sabat, hari ketujuh adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Tidak dapat lagi memungut mana itu pada hari Sabat. Tidak dapat bekerja. Oleh karena hari Sabat adalah hari Tuhan Allah dari orang-orang Israel. Nah, saudara-saudaraku yang terkasih, di dalam Alkitab Keluaran pasal 20 ayat 9 mengatakan bahwa hari ketujuh adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Saya ulangi lagi, dalam Keluaran 20 ayat 9, hari ketujuh adalah hari Sabat. Jadi saudara-saudaraku, sangat jelas dalam Alkitab bahwa hari ketujuh adalah hari Sabat. Hari Sabat dapat juga kita katakan adalah hari Sabtu, ya. Hari Sabat, hari Sabtu, hari ketujuh, ya. Dan kalau kita melihat dari sisi bahasa, ya, yang ada di Indonesia, ya, bahwa ada nama-nama hari Indonesia. Ya, kita lihat umpamanya hari pertama hari Minggu, ya. Itu disebut Ahad, ya. Kemudian hari Senin, hari kedua, ya. Di dalam bahasa Arab ini disebut Isnain. Nah, kemudian hari 3, ya. Dalam bahasa Arab Salasa. Hari Rabu atau hari 4. Dalam bahasa Arab disebut Arba'ah. Hari 5 atau hari Kamis disebut Komsa. Kemudian hari Jumat disebut Sita dalam bahasa Arab. Kemudian hari Sabtu, ya. Ini dalam bahasa Indonesia hari Sabtu. Hari ketujuh ini disebut Sabato. Ya. Nah, saudara-saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus. Jadi jelas bahwa hari Sabtu adalah hari ketujuh. Di dalam Alkitab Yeskel 20 ayat 12, kalau saudara pelajari
dalam kitab Yesaya 20 ayat 12, hari-hari sabatku ku berikan kepada mereka menjadi tanda atau peringatan di antara aku dan mereka, supaya mereka tahu bahwa akulah Tuhan yang menguduskan mereka. Saudara-saudaraku yang kekasih, ternyata bahwa Tuhan telah menguduskan satu umat. Satu umat yang memelihara kekudusan dari hari Sabat, kekudusan dari hari ketujuh. Di dalam Matius 5 ayat 17, Yesus mengatakan, janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Jadi saudara-saudaraku, bahwa hukum Sabat, hukum ketujuh, ya, yang hukum untuk hari ketujuh, untuk sucikan Sabat yang dikatakan oleh Alkitab, itu tidak pernah ditiadakan oleh Tuhan. Bahwa Yesus mengatakan Dia sendiri menggenapinya. Di dalam Lukas pasal 4 ayat 16, pada hari Sabat Yesus pergi beribadat. Dia membaca Alkitab. Jadi pada hari Sabat Yesus ke rumah ibadat. Dalam Lukas pasal 4 ayatnya yang ke-16. Itu sebabnya Yesus memelihara hukum Sabat. Dia memelihara hukum keempat, ya. Yesus berkata dalam Yohanes 14 ayat 15. Jikalau kamu mengasihi aku, kata Yesus, kamu akan menuruti segala perintahku. Saudaraku yang kekasih dalam Yesus Kristus. Mari kita lihat sedikit bagaimana murid-murid Yesus atau jemaat di perjanjian baru. Apakah mereka memelihara hari Sabat atau apakah mereka menuruti perintah Tuhan untuk menguduskan hari Sabat? Di dalam kitab Kisah Para Rasul 13 ayat 14 dikatakan di dalam Alkitab ini, pada hari Sabat mereka pergi ke rumah ibadat lalu duduk di situ. Kemudian mereka diminta untuk berbicara tentang pokok itu pula pada hari Sabat berikutnya. Pada hari Sabat berikutnya datanglah hampir seluruh kota itu berkumpul untuk mendengar firman Allah. Dan pada hari Sabat kami keluar pintu gerbang kota. Kami menyusur tepi sungai dan menemukan tempat sembahyang. Dan setiap hari Sabat Paulus berbicara dalam rumah ibadat dan berusaha meyakinkan orang-orang Yahudi dan Yunani. Kisah 18 ayat 4. Saudara-saudaraku, dari kitab Kisah ini kita dapati bahwa rasul-rasul, para murid Yesus, Paulus bersama dengan teman-temannya, mereka masuk ke rumah ibadat pada hari Sabat. Mereka mengajar untuk meyakinkan banyak orang, ya, membuktikan tentang kebenaran firman Tuhan. Terlebih mengenai apa? Hari Sabat. Jadi saudaraku, Alkitab menjelaskan bahwa murid-murid Yesus, rasul-rasul, mereka memelihara hari Sabat ini. Nah, saudaraku yang kekasih, di dalam buku Wahyu pasal 14 ayat 12, Alkitab mengatakan yang penting di sini ialah ketekunan orang-orang kudus yang menuruti perintah-perintah Allah dan iman kepada Yesus. Jadi dalam Wahyu 14 ayat 12 ini disebutkan bahwa penting sekali kita menuruti perintah Allah. Terlebih kita menuruti hukum keempat untuk sucikan hari Sabat, untuk kuduskan hari yang ketujuh, sebagaimana yang Yesus telah lakukan, sebagaimana yang telah dibuat oleh para rasul atau murid-murid Yesus. Di dalam kitab Yesaya 66 ayat 22 mengatakan, sebab sama seperti langit yang baru dan bumi yang baru, yang akan kujadikan itu tinggal tetap di hadapanku, demikianlah firman Tuhan, demikianlah keturunanmu dan namamu akan tinggal tetap. Bulan berganti bulan dan sabat berganti sabat. Maka seluruh umat manusia akan datang untuk menyembah di hadapanku. Demikian firman Tuhan. Jadi saudara-saudaraku, kita dapati di sini bahwa hari Sabat tidak pernah ditiadakan. Bahwa hari Sabat ini adalah hari yang terus menerus sampai selama-lamanya. Bahwa umat-umat Tuhan akan datang untuk menyembah Tuhan
pada hari kudus ini. Saudara-saudaraku, dapatkah kita memastikan manakah hari ketujuh itu? Banyak orang bertanya, yang manakah hari ketujuh? Ya, yang manakah hari Sabat itu? Lebih jelas Alkitab menyentilnya di dalam kitab Perjanjian Baru. Nah, saudara-saudaraku, di dalam Alkitab Perjanjian Baru disebutkan dalam Lukas pasal 23 ayat 54 sampai 56. Dikatakan di dalam pelajaran ini bahwa hari Jumat adalah hari persiapan. Kemudian pada hari Sabat, murid-murid Yesus beristirahat menurut hukum Taurat. Dan pada hari Minggu, pada hari pertama minggu itu, mereka pergi, katanya apa? Ke kubur Yesus untuk melihat Yesus Kristus. Alkitab mencatat dalam Lukas pasal 23 ayat 54 dan 56 secara jelas bahwa hari Jumat adalah hari persiapan. Hari Sabtu, hari Sabat, mereka beristirahat menurut hukum Taurat. Dan pada hari Minggu dikatakan itu adalah hari pertama. Dan Alkitab mencatat bahwa Yesus bangkit pada hari yang pertama atau pada hari Minggu. Jelas saudara-saudaraku, ya, bahwa Alkitab secara jelas mengatakan bahwa pada hari Sabat inilah hari yang ketujuh di mana murid-murid, umat-umat Tuhan, mereka beristirahat. Mereka memelihara kekudusan Sabat, menyembah Tuhan. Jadi hari Jumat hari persiapan, hari Sabat hari Sabtu, dan hari pertama adalah hari Minggu. Saudara-saudaraku, kalau saudara baca kamus Alkitab, apakah dia bahasa Indonesia, apakah dia bahasa Inggris, maka saudara akan dapati tentang hari ketujuh. Tentang 7 day, tentang hari ketujuh. Bahwa hari ketujuh itu adalah hari Sabtu, hari istirahat, ya. Dan Alkitab juga sama. Jadi baik Alkitab maupun kamus bahasa Indonesia maupun kamus bahasa Inggris menjelaskan bahwa hari ketujuh hari Sabat, hari untuk beristirahatan. Dan tidak ada perubahan dalam kelanjutan perputaran minggu. Tidak pernah berubah, saudara-saudaraku. Itu sebabnya banyak kalender-kalender yang ada saat ini dengan jelas mengatakan bahwa hari pertama hari Minggu, hari Sabtu, hari ketujuh itu tidak berubah. Ya, kalau saudara lihat kalender sampai hari ini tidak berubah itu. Nah, ada orang bertanya, bagaimana dengan kitab Kolose pasal 2 ayat 16? Bukankah hari Sabat itu sudah ditiadakan? Kalau kita baca di dalam buku Kolose pasal 2 ayat 16. Karena itu janganlah kamu biarkan orang menghukum kamu mengenai makanan dan minuman atau mengenai hari raya, bulan baru ataupun hari Sabat. Itu hanyalah bayangan, ya. Nah, saudara-saudaraku, apakah memang benar dalam Kolose 2 ayat 14 sampai 17 bahwa hari Sabat itu sudah ditiadakan? Apakah itu sudah dipakukan di atas kayu salib sehingga tidak berlaku lagi? Nah, saudara-saudaraku, saya ingin sampaikan kepada saudara, di dalam Alkitab Perjanjian Lama, dalam Imamat pasal 23, dikatakan tentang ada 7 Sabat bayangan. Di dalam Imamat pasal 23. Dan 7 Sabat bayangan ini di luar dari Sabat mingguan yang saya sampaikan tadi. Ya. Jadi ada 7 hari raya, istirahat perhentian yang dibuat oleh orang-orang Israel dahulu kala. Sebagai sebuah pesta musim bagi bangsa Yahudi. Ya, yang terbagi-bagi sepanjang tahun. Kalau kita pelajari di dalam kitab Imamat pasalnya yang ke-23 ayat 7 sampai 33 ada pesta roti tak beragi hari yang pertama. Kemudian ada pesta roti tak beragi hari yang terakhir. Ada juga hari raya Pentakosta, ada hari raya tiup serunai, ada hari raya Grafirat, ada hari raya pesta pondok daun-daunan, dan ada hari raya pesta pondok daun-daunan hari terakhir. Jadi ada pesta pondok daun-daunan hari pertama dan juga ada pesta hari raya pondok daun-daunan hari yang terakhir. Jadi semua itu ada 7 hari Sabat
Dan itu hari raya itu dibuat pada bulan baru. Maka orang-orang Yahudi mengadakan perhentian pada hari itu. Mereka mengadakan perhentian pada hari raya upacara orang-orang Yahudi. Jadi itu juga disebut Sabat. Mereka berhenti pada hari itu. Tetapi itu berbeda dengan hari Sabat mingguan. Itu berbeda dengan hari Sabat Tuhan Allahmu. Ya. Nah, saudaraku yang terkasih, saya mengajak Anda untuk belajar terus Imamat pasal 23. Itu sebabnya, kecuali hari raya ini jatuh pada hari Sabat mingguan, maka hari raya orang Yahudi ini disebut hari besar. Ya, saya ulangi. Apabila hari-hari raya orang Yahudi tadi yang 7 hari raya jatuh pada hari Sabat Tuhan Allah kita, jatuh pada hari Sabat mingguan, itu disebut hari besar. Yohanes 19 ayat 31. Jadi Kolose 2 ayat 14 sampai 17 berbicara Sabat yang jatuh pada bulan baru. Dan tidak berbicara tentang Sabat mingguan yang kita pelajari pada malam ini. Nah, saudara-saudaraku yang kekasih dalam Yesus Kristus. Karena hari Sabat adalah hukum keempat dalam 10 hukum Allah, apa yang Yakobus 2 ayat 10 katakan? Dalam Yakobus 2 ayat 10 berkata, barang siapa menuruti seluruh hukum itu, tetapi mengabaikan yang satu bagian daripadanya, ia bersalah terhadap seluruhnya. Jadi saudaraku, tidak mungkin Sabat hukum yang keempat ditiadakan. Tidak mungkin. Kalau itu ditiadakan, maka Yakobus berkata, oh salah semua. Kalau kita tidak turut itu hukum keempat, ya, hari Sabat hari ke-7, maka Yakobus pasal 2 ayat 10 mengatakan, salah semua orang punya penurutan. Itu sebabnya penting sekali hari Sabat itu ada di dalam 10 hukum Allah. Saudara-saudaraku, Profesor Dr. Kenneth Strand, guru sejarah gereja masa Advent ke-7 Andrews University. Dia berkata, sampai abad kedua tidak terdapat bukti tentang perayaan hari Minggu oleh umat Kristen. Philo dari Alexandria, Mesir berkata, hari ke-7 merupakan hari raya bukan untuk kota ini saja, tapi untuk seluruh dunia ini. Oh, luar biasa. Ini Philo dari Alexandria. Dia mengatakan bahwa hari Sabat itu adalah untuk seluruh dunia. Di dalam buku The Converse Catechism of Catholic Doctrine edisi 1977 memuat, saya ingin menyatakan bahwa dari mana asal mula ya perbaktian hari Sabat ini, bahwa itu sudah ada sejak dahulu kala. Tetapi banyak orang bertanya, kenapa sampai ada perbaktian pada hari Minggu? Di dalam buku Converse Catechism of Catholic Doctrine edisi 1977 bahwa gereja ya telah merubahnya. Bahwa ada satu gereja yang telah merubahnya. Itu sebabnya memindahkan kekhidmatan hari Sabat kepada hari Minggu ya. Dan itu sebabnya saudara-saudaraku, dari Eden sampai saat ini, bahwa hari ke-7 itu tetap disucikan, dikuduskan. Dari kitab Kejadian sampai ke zaman Yesus ya, sampai kepada rasul-rasul dan sampai kepada kita saat ini, bahwa Alkitab mengatakan hari Sabat itu tidak pernah berubah. Saudaraku yang terkasih, itu sebabnya pada malam hari ini ya, bahwa kita diundang, kita dihimbau untuk kita berjalan, kita bersama Yesus ya. Apabila kita mau berjalan bersama Yesus menuju kepada kebahagiaannya, maka kita harus menurut seluruh hukum Tuhan. Terlebih kita harus mencintai hukum Sabat ya. Nah, itu sebabnya saudara-saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus, Alkitab mengatakan bahwa sampai di dunia yang baru nanti kita akan tetap kuduskan Sabat. Bahwa hari Sabat itu tidak pernah berubah di dalam kehidupan kita sebagai umat-umat Tuhan. Nah, saudara-saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus, setelah kita pelajari pada malam ini tentang bagaimana kita memelihara Sabat, kita sudah pelajari dalam Alkitab bahwa sebagaimana rasul-rasul
Ya, sebagaimana Yesus, sebagaimana umat-umat Tuhan di waktu dahulu kala, mereka mengkuduskan Sabat, mereka menyucikan Sabat. Ya, bagaimana dengan kita saat ini, saudara-saudaraku? Bahwa hari Sabat, hari ke-7 merupakan tanda antara Allah dan kita sebagai umat-umat Tuhan. Saudara boleh baca dalam kitab Yehezkiel 20 ayat 12 dan 20 bahwa hari Sabat merupakan tanda, merupakan peringatan ya antara Tuhan dan kita sebagai umatnya. Barang siapa yang menyucikan Sabat, barang siapa yang memelihara kekudusan Sabat, maka dia adalah umat Tuhan. Maka dia menandakan sebagai umat Tuhan. Saudara-saudaraku, tentunya sebagai umat-umat Tuhan kita ingin memperoleh kebahagiaan, bukan? Ya, sebagai umat Tuhan kita ingin bahagia di atas dunia ini. Itu sebabnya salah satu cara agar kita dapat memperoleh kebahagiaan, mari kita masuk kepada kekudusan hari Sabat. Tuhan berkata dalam Yesaya 58 ayat 13 dan 14. Saudara baca. Bahwa kalau kita masuk kepada hari Sabat adalah hari kenikmatan. Hari Sabat itu hari yang penuh berkat. Hari Sabat itu adalah hari yang penuh sukacita. Oh saudaraku, Tuhan akan ditinggikan. Tuhan akan dimuliakan. Malah kita masuk ke dalam kekudusan hari Sabat. Malam hari ini, saya mengajak, marilah kita menyembah Tuhan. Pada hari Sabat, pada hari yang ke-7. Sebagaimana yang Yesus telah ajarkan kepada kita malam hari ini. Kiranya Tuhan memberkati saudara-saudara, umat-umat Tuhan dimanapun Anda berada. Dalam komitmen kita untuk menyembah Tuhan lewat hari Sabat, hari ke-7. Demikianlah firman Tuhan yang saya boleh sampaikan malam hari ini. Dan saya mengajak pemirsa di rumah untuk kita berdoa bersama-sama. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami di sorga. Pada malam yang keempat dalam seri KKR Happiness with Jesus. Malam ini kami bersyukur karena kami dapat memperoleh berkat firman Tuhan yang telah mengajar kami untuk menyembah Tuhan. Memasuki akan kekudusan Sabat. Memelihara hari Sabat, hari ke-7 sebagai hari penyembahan kepada Tuhan. Tuhan mengajarkan bahwa hari ke-7, hari Sabat, di mana Allah telah berhenti dari pekerjaannya. Allah berkati, Allah kuduskan. Oleh karena ini adalah hari penyembahan, di mana umat-umat Tuhan datang menyembah Allah. Bapa Sorgawi, berkatilah kami, umat-umat Tuhan yang telah beribadah pada malam ini. Di dalam KKR malam yang keempat. Kiranya kasih setia Tuhan akan menjadi bahagian kami. Diberkati Yayasan Cornelius, di dalamnya ada Cornelius Media. Dan bahkan seluruh umat-umat Tuhan dimanapun berada. Biarlah berkat kasih setiamu boleh menjadi bagian kami. Dari sekarang seterusnya sampai selama-lamanya. Bawalah kami besok malam untuk melanjutkan kegiatan KKR sebagaimana malam hari ini. Terpujilah nama Tuhan Allah kami. Kami sudah berdoa dan bersyukur di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Puji Tuhan atas sabda firman Tuhan yang boleh kita dengarkan. Puji Tuhan karena rangkaian acara kita pada malam hari ini boleh terlaksana dengan baik. Kiranya berkat Tuhan tetap menjadi bagian kita semua, terlebih khusus bagi saudara yang telah mengikuti acara ini. Kami tetap mengundang Anda sekalian untuk kembali bergabung bersama kami pada besok malam pukul 19.00 waktu Indonesia Tengah melalui live streaming di kanal YouTube atau lewat link Facebook Cornelius Media. Pembahasan firman Tuhan pada besok malam berjudul Bahagia dalam Ketulusan yang akan disampaikan oleh Pendeta Yupiter Kelendonu STH. Terima kasih untuk kebersamaan kita pada malam hari ini. Akhir kata saya mewakili panitia dan kru yang bertugas mengucapkan selamat malam. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sampai jumpa besok malam. Shalom.